Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Mukadar akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Diana Amalia. Topik yang akan dibahas adalah mengenai pengertian hukum komunikasi kehumasan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Agustian Gali sebagai produser konten, Wahyu Timur sebagai editor, Farel sebagai pembuat PPT, Berliansyah sebagai pembuat materi, dan saya sendiri, Fauzan Mukadar, sebagai presenter. Pengertian hukum komunikasi kehumasan. Tapi kami menyimpulkan dari berbagai sumber yang kelompok kami dapatkan bahwa hukum komunikasi kehumasan adalah satu aturan main sebagai rambu-rambu atau pedoman baik kode etik, etika profesi, maupun aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan implikasi hukum penghinaan, dilihat dari hukum internasional seperti Anglo-Saxon System maupun Eropa Continental terkait dengan dua implikasi hukum penghinaan atau defamation sebagai berikut. The law of libel, yaitu pelanggaran penghinaan atau pelecehan yang bersifat tertulis atau tercetak, biasa disebut written defamation. Contoh, seorang PR atau public relations dari suatu perusahaan menuliskan suatu pernyataan tentang orang lain yang mungkin bisa dianggap penghinaan bagi orang yang ditulisnya tersebut. The law of slander, yaitu pelanggaran penghinaan atau pelecehan yang bersifat lisan, ucapan, atau pernyataan, defamatory statements. Contoh, seorang PR dari suatu perusahaan yang sedang melakukan media conference lalu mengatakan hal yang tidak pantas, bisa saja menghina, melecehkan, maupun mencaci maki orang di muka umum karena saat itu ia sedang melakukan media conference. Contoh kasus pelanggaran hukum di mata UU ITE. Jerings atau yang bisa dikenal JRX yang memiliki Instagram JRX ID mengkritik kebijakan soal rapid test. Jerings mengkritik mengapa rapid test dibutuhkan sebagai syarat administrasi untuk berbagai macam hal, khususnya untuk ibu-ibu yang ingin melahirkan. Sehingga Jerings menuliskan di Instagramnya bahwasanya Rumah Sakit dan Ikatan Dokter Indonesia adalah kacung WHO atau World Health Organization. Sehingga di akhir Jerings dilaporkan oleh ID Bali atau Ikatan Dokter Indonesia Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasar pasal 24 ayat 2 JO, pasal 45 A ayat 2 UU Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan ini, kasus Jerings termasuk law of libel, yaitu pelanggaran penghinaan bersifat tertulis atau tercatat. Delik pidana terjadi ketika seseorang atau pejabat humas, PR officer, kadang-kadang tidak sengaja melemparkan suatu joke atau ingin bersenda gurau di hadapan halayak,nya agar suasana menjadi akrab atau tidak kaku. Akan tetapi, tanpa disadari, lelucon tersebut tidak lagi lucu, bahkan cenderung melecehkan seseorang. Misalnya tentang cacat tubuhnya, etnik, atau suku, bahkan menyinggung nilai kesucian suatu agama yang dijadikan objek leluconnya, sehingga ada pihak lain yang tidak bisa menerimanya. Persoalan sepele tersebut dapat menjadi lelucon bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai unsur penghinaan. Pelanggaran delik pidana dalam kegiatan komunikasi humas tersebut lebih bersifat delik pengaduan atau class delict daripada delik biasa. Artinya, kalau terjadi pelanggaran harus ada yang merasa dirugikan atau dilecehkan nama baiknya dan atau kehormatan pribadinya. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap kehormatan diatur dalam titel nomor 16 pasal 310 sampai dengan pasal 321.
Maksud kejahatan di sini menurut istilah hukum AS adalah defamation dan beledigging kalau di dalam hukum Belanda, yang artinya penghinaan terhadap kehormatan, misdrijven tegen de eer, atas seseorang atau suatu lembaga. Apa itu kehormatan? Menurut Satohit Kartanegara, kehormatan adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia yang bersandar pada tata susila, karena kehormatan merupakan nilai susila manusia. Menurut sistem KUHP, terdapat 4 klasifikasi jenis kejahatan yang ditunjukkan terhadap kehormatan dalam bentuk murni, yaitu 1. Menghina secara lisan atau smart. 2. Menghina secara tertulis, smart script. 3. Memfitnah, plaster. Dan keempat, menghina secara ringan. Lalu perumusan delik pasal 310 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Terdapat perbuatan dengan sengaja. 2. Menyerang atau melanggar kehormatan nama baik orang lain. 3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan sepihak. 4. Mempunyai maksud diketahui oleh umum. Bentuk lainnya adalah laster yang diatur dalam pasal 311 KUHP. Indikasinya melakukan kegiatan memfitnah sebagai berikut. 1. Seseorang telah melakukan kejahatan mengenai suatu penghinaan atau memfitnah. 2. Apabila orang yang dianggap melakukan kejahatan itu diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya, ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Dan terakhir, seseorang melakukan tuduhan fitnah itu dengan sengaja walaupun diketahui tidak benar. Dari penjelasan di atas, dalam kegiatan sehari-hari tugas dan fungsi kehumasan tersebut itu beresiko ancaman hukuman pidana jika melakukan perbuatan sebagai berikut. 1. Perbuatan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindarkannya. 2. Perbuatan yang melanggar etika dan hukum. 3. Perbuatan yang telah dilarang. 4. Perbuatan yang berunsur kesengajaan atau kampanye. Pengertian penghinaan sendiri berdasarkan pasal 210 dan 315 KUHP dijelaskan perbedaannya menurut sifat dan akibat hukumnya. Menurut Aji tahun 91 halaman 37 sebagai berikut. Penghinaan material yaitu penghinaan karena isinya dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan zaklich baik secara lisan atau tertulis, dan faktor penentunya adalah isi pernyataan tersebut. Tuh, yang satunya. Penghinaan formal dalam hal ini tidak dikemukakan atau menonjolkan apa isi, melainkan bagaimanakah pernyataan dari bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya merupakan penentu. Pada umumnya, cara menyatakannya adalah kasar dan tidak zaklich. Umar Seno Aji, pakar hukum pers, menegaskan bahwa pengaruh kata-kata lisan lebih kuat daripada tulisan yang terlihat, karena kata-kata tertulis itu bersifat permanen, sehingga akan membawa rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada kata-kata yang disampaikan secara lisan. Terakhir, objek dari perbuatan menghina. Penghinaan tersebut dapat ditunjukkan kepada objek sebagai berikut. Perorangan termasuk yang telah meninggal dunia. Kepala negara dan wakil kepala negara dalam pasal 134 sampai 136 KUHP. Kepala negara asing yang bersahabat. Kepala perwakilan asing yang bersahabat. Pemerintah atau kekuasaan yang sah, pasal 154 dan 207 KUHP. Golongan, delik pornografi, pasal 282 KUHP, delik agama, pasal 156 KUHP, delik kabar bohong dalam UU nomor 1 1964, pasal 14 dan 15.
penyebar rasa kebencian dalam pasal 153 dan 156 KUHP. Terima kasih sudah mengikuti presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai presenter Fauzan Mukadar beserta kawan-kawan dari kelompok saya mengucapkan permintaan maaf kami bila ada kesalahan dalam kata maupun tulisan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.